Kekerasan seorang pemuda terhadap ibu kandungnya hingga pembunuhan gadis belia 7 tahun oleh dua kakak sepupunya. Jadi kasus yang mengemuka sepekan terakhir. Simak berita rangkuman kasus lain dalam kasus utama berikut ini. Tak cukup uang untuk membeli kuota internet. Seorang pemuda di Bengkulu tega menganiaya ibu kandungnya. Pelaku bahkan juga memasukkan sejumlah uang ke dalam mulut sang ibu. Akibat perbuatannya, orang yang telah melahirkannya itu terpaksa harus dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka lebam di pelipis mata dan bahu. Sementara, guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pemuda 19 tahun itu langsung dicebloskan ke jeruji besi. Tak disangka, aksi unjuk rasa menolak penundaan pemilu dan isu perpanjangan masa jabatan presiden di depan Kompleks Parlemen Senayan berakhir ricuh. Dosen Universitas Indonesia Ade Armando yang berada di lokasi sontak menjadi amukan massa aksi. Pegiat sosial tersebut mengalami luka serius dan harus menjalani perawatan intensif. Dari hasil identifikasi, polisi menduga ada sekelompok orang yang sengaja menyusup ke barisan pengunjuk rasa yang semula tertib. 2 orang tersangka penyerangan sudah ditangkap, sementara 4 lainnya masih buron. Korban pembegalan motor justru jadi tersangka. Itulah yang dialami Amak, pria 34 tahun warga Praia Timur, Lombok Tengah. Status tersebut terpaksa dijatuhkan penyidik Polda NTB lantaran 2 dari 4 pelaku begal tewas di tangan korban oleh senjata tajam. Meski penahanan tersangka ditangguhkan, proses hukumnya terus berjalan, membuktikan apakah tersangka murni membela diri atau lakukan penganiayaan terhadap 2 begal hingga tewas di tempat. Seorang bocah perempuan berusia 7 tahun tewas usai dianiaya keluarga dekat. Kasusnya terungkap setelah warga desa Ngabean, Kabupaten Sukoharjo curiga karena tubuh gadis mungil itu dipenuhi luka lebam. Pelaku penganiayaan rupanya 2 kakak sepupu korban, F dan G, berusia 18 dan 24 tahun. Tersangka berdalih memberi pelajaran karena korban yang tinggal menumpang di rumah mereka dituding mencuri. Polisi turut menyita barang bukti pakaian korban hingga pemukul kasur. Sementara di Jawa Barat, kasus tewasnya AN, seorang siswi SMK Cianjur yang diduga overdosis, berbuntut panjang. Bagaimana tidak, pada tubuh korban ditemukan sejumlah luka, termasuk pada bagian organ vitalnya. Polisi akhirnya menetapkan kekasih korban yang juga masih di bawah umur sebagai tersangka. Dugaan sementara, korban yang semula diajak pelaku ke pesta ulang tahun itu dicekoki minuman keras dan obat-obatan sebelum mendapat tindak kekerasan seksual.